Aku memang payah. Hari ini aku kembali duduk di kursi itu untuk merenungi semua tentang diriku sendiri. Aku kembali menghadap meja yang sudah aku siapkan untuk menulis apapun yang bisa aku tulis. Sebuah buku kecil pun terbuka di depanku mengisyaratkan siap untuk aku putori sesukaku dengan kata-kataku yang tak berarti. Dan beberapa detik pun terlewati begitu saja dalam diamku. Akhirnya aku pun siap untuk berkarya. Jari-jariku mulai menulis, tapi pikiranku melarang. Bukan itu yang seharusnya kamu tulis. Pikiranku menelurkan pendapat, tapi jari-jariku menolak untuk menulisnya. Tidak, itu terlalu tinggi untuk harapanmu. Kamu tidak seperti itu. Kamu hanyalah pemimpi. Tubuhku terpaku, mataku terdiam bisu melihat pertikaian mereka. Bibirku pun hanya bisa berbisik lirih. Aku memang payah. Kali ini aku ingin bangkit untuk berubah segalanya. Pikiran dan jari-jariku mencoba untuk sepakat. Pikiranku mengeluarkan pendapat, jari-jariku pun berjanji untuk menulis semuanya menjadi rangkaian yang bermakna. Tapi sayang, pulpenku terjatuh dan aku tidak menemukannya. Aku pun kembali terdiam. Tujuan hidupku belum juga aku tulis. Aku memang payah. Aku pun memutuskan untuk beranjak meninggalkan kursi dan meja itu. Aku mencoba membentangkan harapan-harapanku di bawah langit yang kemarin masih sama. Tapi aku masih terus bergelut dengan diamku. Diam dan masih juga terdiam. Diamku akhirnya terhenti ketika setiap saraf dalam lubang telingaku terusik oleh satu kalimat. Aku memang payah. Aku mencoba tidak peduli, karena diamku menenangkan setiap sudut dalam batin. Diamku terus menari-nari. Hingga tanpa aku sadari, terlintas sosok wajah cantik, wanita hebat membuyarkan segala diam. Ganti film itu. Tarik nafas dalam-dalam, lalu hembuskan. Tulislah semua kemenanganmu hari ini. Aku pun tersentak, diamku tersenyum pahit. Air mataku pun mengalir menorehkan sebuah kalimat. Aku memang payah. Guru hebatku, aku adalah muridmu yang payah. Aku berusaha menolak semua dukunganmu. Tapi ketulusan senyummu membuatku pantang untuk menyerah. Aku bilang hidup ini bukanlah sinetron. Kamu bilang hidup ini memang ibarat sebuah sinetron. Kadang aku harus tersenyum, tapi ada saatnya aku harus menangis. Kadang aku harus bahagia, tapi ada masanya untuk aku berduka. Aku bilang aku tidak sanggup. Kamu bilang kamu tidak butuhkan orang yang sanggup. Tapi orang yang mau berjuang yang kamu butuhkan. Aku bilang aku tidak pintar. Kamu bilang bukan orang pintar yang kamu cari, tapi orang yang mau belajar bersama. Aku bilang ini terlalu berat. Kamu bilang tak ada proses yang mudah. Nikmati saja proses itu. Aku bilang aku tidak butuh tujuan. Aku tidak butuh reward untuk hidupku. Tapi kamu bilang kamu juga tidak menyediakan reward untukku. Kamu tidak punya ekspektasi apa-apa untuk hidup. Karena itu bukan otoritas. Kamu hanya menawarkan aku sebagai teman seperjalananmu yang mau berjuang bersama. Aku bilang aku bukan orang yang tangguh. Kamu bilang kamu hanya dipilih untuk mengajariku, agar aku bisa menjadi karang yang kokoh buat pegangan anak-anak. Aku bilang aku ingin menyerah.
Kamu malah merangkulku dan mengajakku untuk berdoa. Tanganmu menepuk pundakku, bibirmu berbisik. Tuhan punya rencana besar untuk hidupku. Aku bilang begini, kamu bilang begitu. Aku bilang begini lagi, kamu pun bilang begitu lagi. Aku hanyalah pecundang. Aku memang payah. Motivator hebatku, kamu bilang, ayo kita saling mendukung. Ayo kita belajar bersama. Berproses bersama, melangkah bersama, berjalan bersama, dan berjuang bersama. Aku siap, karena aku bukanlah orang yang payah. Mungkin aku akan tertatih dan terjatuh. Mungkin aku tidak bisa mensejajarkan langkahku dengan langkahmu. Dan mungkin aku tidak pantas berjalan berdampingan denganmu. Namun aku percaya, mungkin aku akan sering terjatuh, tapi tanganmu tidak akan melepaskan. Mungkin aku memang tidak pantas untuk mensejajarkan langkahku dengan langkahmu dalam satu irama. Tapi aku percaya, melangkah bersamamu di dalam Tuhan tidak akan membuat aku payah. Karena aku bukanlah pecundang. Terima kasih wanita hebatku. Hari ini aku akan memanggil pulang semua kekuatanku, agar aku bisa berdiri dengan tegak dan berjalan bersama. Meski posisiku jauh di belakang, aku akan terus berjuang. Karena aku bukanlah pecundang.